Setiap orang punya masa depan, tapi tidak semua berani melihat apa yang menunggunya di sana. Malam ini, kita mengikuti kisah Raka, seorang pria biasa yang hidupnya berubah ketika ia mulai melihat versi dirinya dari masa depan. Bayangan itu tidak datang membawa jawaban, melainkan peringatan. Inilah cerita tentang pilihan, penyesalan, dan takdir yang mencoba kembali menagih. Selamat datang di cerita dihantui bayangan masa depan. Hujan tipis turun ketika Raka berjalan pulang dari kantor. Lampu jalan memantulkan garis-garis cahaya ke aspal basah. Ini seharusnya malam yang biasa, sama seperti ratusan malam lain dalam hidupnya. Sunyi, lelah, dan bisa ditebak. Namun, di seberang jalan, tepat di bawah lampu kuning yang berkedip, Raka melihat seseorang berdiri mematung. Tidak ada yang aneh, seharusnya. Banyak orang berteduh di jam-jam seperti ini. Tapi ada sesuatu yang membuat langkah Raka terhenti. Sosok itu mirip dirinya. Bukan mirip biasa. Mirip seperti melihat refleksi dari kejauhan. Postur, bahu, bahkan cara berdiri yang sedikit canggung. Bedanya, wajah sosok itu tampak lebih tua, pucat, dan matanya kosong seperti seseorang yang baru kehilangan sesuatu yang sangat besar. Raka berkedip satu kali, dan sosok itu menghilang. Hanya udara dingin yang tersisa, menusuk tengkuknya. Raka tersenyum hambar, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya permainan cahaya. Tetapi, untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa rumah terasa jauh. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh. Rutinitas kantor yang menjemukan mulai menelan rasa takut di malam itu. Hingga suatu pagi, di lorong kantor yang panjang dan putih, Raka melihatnya lagi. Sosok itu berdiri di depan pintu toilet pria, membelakanginya. Raka menahan langkah. Jantungnya menggedor dada seperti palu keras. Sosok itu kali ini lebih jelas dan lebih rusak. Rambutnya kusut, pipinya cekung, dan di lehernya ada bekas memar memanjang. "Siapa kau?" bisik Raka. Sosok itu perlahan menoleh. Namun saat wajahnya hampir terlihat sepenuhnya, lampu lorong berkedip keras dan hilang. Seakan tidak pernah ada. Raka masuk ke toilet dengan tangan gemetar. Ia menatap cermin di depan wastafel dan terkejut melihat pantulan dirinya bukan di usia 28 tahun, tetapi lebih tua, letih, dan penuh luka. Ia terpejam, menarik nafas dalam. Ketika ia buka mata kembali, wajahnya sudah kembali normal. Hanya satu hal yang berubah. Rasa takut itu kini nyata. Setiap kemunculan sosok itu mulai membawa sesuatu yang baru. Sebuah gangguan pada dunia. Waktu seakan berhenti. Orang-orang beku di tempat. Pegawai kasir mematung saat menyerahkan uang kembalian. Anak kecil berhenti di tengah langkah. Suara hilang, angin berhenti. Bahkan detak jam terasa padam. Dan di tengah keheningan itu, sosok tersebut muncul. Setiap kali muncul, ia memperlihatkan potongan-potongan penglihatan. Lidah api menjilat gedung kantor Raka. Adiknya, Dira, terkapar di jalan dengan darah menggenang. Dirinya sendiri lemas dan sekarat. Ketika dunia bergerak kembali, sosok itu lenyap, meninggalkan rasa dingin yang menusuk tulang. Raka mulai tidur dengan lampu menyala. Namun mimpi buruk tetap datang. Suaranya sendiri berbisik di telinganya. "Kau akan kehilangan semuanya, Raka." Raka akhirnya memutuskan ia tidak bisa terus begini. Ia mendatangi psikiater, mencari kemungkinan gangguan tidur atau stres berat. Namun pemeriksaan menyatakan ia sehat. Ia mencoba penyembuh spiritual.
Dukun itu hanya diam memejam, lalu menggeleng pelan. Ada sesuatu yang datang dari waktumu sendiri, bukan dari luar. Itu membuat semuanya lebih buruk. Raka akhirnya mencoba bukti paling sederhana, rekaman CCTV. Ia memeriksa rekaman lorong kantor saat sosok itu muncul. Yang terlihat hanyalah Raka, berdiri di tengah lorong, berbicara pada udara kosong. Namun di detik ke-17, satu frame memperlihatkan kilatan bayangan hitam tepat di belakangnya. Hanya satu frame, namun bentuknya menyerupai dirinya sendiri. Raka terdiam lama. Ketakutan berubah menjadi kepanikan. Hari itu, alarm kebakaran berbunyi di kantor. Asap tipis muncul dari panel listrik yang korslet. Semua orang panik, mengungsi ke tangga darurat. Raka terpaku di ujung tangga. Itu persis seperti dalam visinya. Dan di tengah kepanikan orang-orang, waktu perlahan melambat, lalu berhenti total. Kertas yang berterbangan menggantung di udara. Asap berhenti mengepul. Sosok itu muncul tepat di depan Raka. Kini wajahnya terlihat jelas. Ia adalah Raka, versi yang sudah hancur. Untuk pertama kalinya, sosok itu berbicara. Suara itu serak, seperti berasal dari seseorang yang sudah lama tidak bicara. Waktu kita tinggal sedikit. Dunia kembali bergerak. Sosok itu lenyap. Namun bisikan itu menempel di tulang belikat Raka sepanjang hari. Raka akhirnya memberanikan diri. Ketika sosok itu muncul lagi di kamar malam itu, Raka tidak lari. Ia menatap bayangan tersebut dengan jantung berdebar. "Apa kau masa depan aku?" Sosok itu mendekat. Wajahnya begitu dekat sehingga Raka bisa melihat luka-luka kecil di bawah mata. "Aku bukan masa depanmu." Sosok itu menundukkan kepala. "Aku masa depan yang kau cegah. Dan waktuku sedang memudar." Raka tercengang. Sosok itu menjelaskan bahwa ia berasal dari satu jalur waktu lain. Jalur di mana Raka pernah membuat keputusan besar yang berujung pada kehilangan, tragedi, dan kehancuran dirinya sendiri. Ketika jalur itu perlahan hilang, Raka masa depan terseret menuju kehampaan. Namun ia melawan, menciptakan celah kecil dalam waktu untuk memperingatkan Raka agar tidak mengulang kesalahan yang sama. "Jika kau membuat keputusan itu lagi, masa depanku akan menjadi milikmu." Beberapa hari kemudian, teka-teki itu akhirnya jelas. Raka mendapat tawaran pekerjaan bergaji besar dari perusahaan asing. Untuk merayakannya, ia dan adiknya seharusnya makan malam bersama. Namun hari itu, pekerjaan memintanya segera terbang besok pagi. Ia harus memilih antara menemui adiknya atau mempersiapkan keberangkatan. Dalam visi Raka, kecelakaan adiknya terjadi malam itu. Malam ketika ia tidak ada di sana. Raka memegang ponselnya, gemetar. Haruskah ia mengabaikan firasat itu? Ataukah ia menerima takdir buruk yang sudah diperlihatkan kepadanya? Di kaca jendela apartemennya, ia melihat bayangan sosok itu berdiri di belakangnya, menunggu keputusannya. Raka memilih pergi demi pekerjaannya. Ia percaya masa depan tidak bisa diubah. Malam itu, telepon berdering. Polisi. Adiknya tidak tertolong. Raka jatuh berlutut, menangis, dan di balik kaca jendela, ia melihat bayangan itu berdiri tegak. Tapi kali ini tidak memudar. Bayangan itu menyatu kembali dengan tubuh Raka. Masa depan buruk itu pun kembali menjadi kenyataan. Kita semua hidup dengan pilihan, dan setiap pilihan membuka jalan menuju masa depan yang berbeda. Raka telah melihat masa depan yang seharusnya tak pernah ia saksikan, dan malam ini ia telah memilih jalannya sendiri. Namun satu hal yang pasti, bayangan masa depan tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu sampai kita siap bertemu dengannya. Terima kasih telah menyaksikan cerita Dihantui Bayangan Masa Depan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.